Pernah nggak sih kamu ngerasa takut? Bukan takut karena kegelapan atau karena film horor, tapi takut yang muncul diam-diam saat kamu sendirian, merenung tentang hidup, masa depan, dan siapa dirimu sebenarnya. Takut gagal, takut ditolak, takut nggak jadi apa-apa. Dan anehnya, rasa takut itu justru datang saat kamu mulai punya keinginan. Ingin mencoba hal baru, ingin tumbuh, ingin jujur sama diri sendiri. Tapi ada suara kecil di dalam pikiran yang mulai bertanya, kalau gagal gimana? Kalau semua orang ngelihat dan ngejek aku gimana? Kalau ternyata aku nggak cukup gimana? Akhirnya kamu ragu, kamu tunda, kamu cari alasan. Padahal dalam hati kamu tahu, kamu cuma takut. Hari ini kita nggak akan bicara tentang cara jadi pemberani atau tentang menghilangkan rasa takut sepenuhnya. Karena sebenarnya takut itu bukan musuh. Takut adalah sinyal. Dan justru dengan mengenalnya, kamu bisa belajar satu hal penting, yaitu gimana caranya tetap melangkah, walau takut itu masih ada. Rasa takut adalah hal yang sangat manusiawi. Setiap orang mengalaminya. Tapi meskipun wajar, rasa takut punya kekuatan besar untuk membuat kita berhenti. Takut salah langkah, takut kelihatan bodoh, takut mengecewakan orang lain, takut terlihat gagal. Dan lucunya, banyak dari rasa takut itu muncul bahkan sebelum kejadian apapun dimulai. Kita takut pada hal yang belum terjadi. Kita membayangkan skenario terburuk dan menjadikannya alasan untuk tidak bergerak. Tapi kenapa kita bisa takut seperti itu? Jawabannya ada di otak kita. Ada satu bagian kecil bernama amigdala. Fungsinya adalah mendeteksi ancaman dan bahaya. Dulu, itu menyelamatkan manusia dari binatang buas atau situasi mematikan. Tapi di zaman sekarang, amigdala kita masih aktif, meskipun yang kita hadapi hanyalah presentasi, komentar orang di internet, atau ketidakterimaan dari seseorang. Tubuh tetap gemetar, pikiran tetap kosong, keringat dingin tetap muncul, padahal tidak ada ancaman nyata di depan kita. Itu karena sistem alarm di dalam tubuh kita masih bekerja seperti ribuan tahun lalu. Dan kalau kamu nggak sadar akan hal ini, kamu bisa terus dikendalikan oleh rasa takut tanpa tahu penyebabnya. Rasa takut jarang datang dengan jujur. Dia pintar menyamar. Kadang ia muncul dalam bentuk logika, dalam bentuk alasan yang terdengar masuk akal. Seperti, aku belum mulai karena aku belum siap. Kayaknya belum waktunya. Atau nanti deh, tunggu kalau udah lebih pede. Padahal itu bukan persiapan, itu penundaan. Dan seringkali itu penundaan yang digerakkan oleh rasa takut. Rasa takut menyamar jadi realistis. Kita bilang, aku cuma hati-hati. Padahal sebenarnya kita sedang melarikan diri dari kemungkinan gagal. Kita berpikir terlalu jauh, membayangkan semua kemungkinan buruk. Padahal kita belum melakukan apa-apa. Ironisnya kita capek hanya karena pikiran sendiri. Kalau kita perhatikan lebih dalam, ada beberapa bentuk rasa takut yang paling sering muncul di usia muda. Yang pertama, takut gagal. Takut kalau usaha kita nggak berhasil. Takut nilai jelek, bisnis gagal, ditolak beasiswa. Padahal semua orang yang berhasil pernah gagal lebih dulu. Yang kedua, takut dinilai. Kamu takut kelihatan bodoh di depan orang, takut dihakimi saat ngomong, saat posting karya, saat tampil di publik. Tapi faktanya, orang lain gak sesibuk itu mikirin kamu. Mereka sibuk mikirin diri mereka sendiri. Yang ketiga, takut mengecewakan. Kamu ingin bikin bangga orang tua, tapi kamu juga punya impian sendiri. Dan kadang, dua hal itu gak sejalan. Tapi kamu harus ingat, hidup ini bukan tentang memenuhi ekspektasi semua orang, tapi tentang berani jujur terhadap jalan yang kamu pilih. Jadi daripada menganggap takut sebagai kelemahan, bagaimana kalau kamu mulai melihatnya sebagai petunjuk? Takut adalah informasi. Takut menunjukkan bahwa ada hal penting yang sedang kamu dekati. Karena kamu nggak akan takut kalau itu nggak berarti apa-apa buat kamu. Kamu takut gagal karena kamu sungguh-sungguh ingin berhasil. Kamu takut ditolak karena kamu peduli pada penerimaan. Dan disinilah titik baliknya.
Kalau kamu bisa menyadari bahwa takut itu bukan rintangan, tapi sinyal, kamu bisa belajar untuk tetap melangkah, meskipun takut itu belum hilang. Sekarang mari kita bahas cara konkret untuk mengelola rasa takut. Langkah pertama, sadari dan beri nama rasa takutmu. Tulis dengan jelas, bukan sekadar aku takut, tapi aku takut gagal saat ujian karena aku merasa belum cukup belajar. Semakin spesifik, semakin kamu bisa menghadapinya. Langkah kedua, evaluasi realitasnya. Apa hal terburuk yang bisa terjadi? Dan kalau itu terjadi, apa kamu bisa menghadapinya? Jawabannya seringkali, ya, ternyata nggak seseram yang kamu pikirkan. Langkah ketiga, potong jadi langkah kecil. Daripada bilang, aku harus sukses besar, lebih baik mulai dari, hari ini aku belajar 20 menit. Langkah kecil yang konsisten jauh lebih kuat daripada niat besar yang nggak dijalankan. Langkah keempat, kenali suara takut dalam pikiran. Kalimat seperti, aku nggak cukup bagus, atau aku pasti gagal, itu bukan kebenaran. Itu suara takut. Kamu bisa dengar tapi kamu nggak harus percaya. Langkah kelima, bayangkan kegagalan. Kalau kamu gagal, lalu apa? Apakah hidupmu selesai? Apakah semuanya berakhir? Tidak. Kamu akan jatuh, tapi kamu juga bisa bangkit. Dan disitulah keberanian dibentuk. Dan sekarang, kita sampai pada kesimpulan paling penting. Rasa takut itu nggak bisa dihilangkan sepenuhnya. Dan itu bukan hal yang salah. Orang yang sering tampil di depan umum pun tetap gugup. Orang yang terlihat percaya diri pun tetap punya ketakutan dalam dirinya. Tapi mereka tetap melangkah. Sambil gemetar, sambil ragu, sambil takut. Dan itulah makna keberanian sebenarnya. Bukan tanpa rasa takut, tapi tetap berjalan walaupun takut masih ada di dalam hati. Kamu nggak perlu berani setiap saat. Kamu cuma perlu cukup berani buat nggak nyerah hari ini. Karena rasa takut bukan tanda bahwa kamu lemah. Justru itu tanda bahwa kamu sedang tumbuh. Jadi, jangan tunggu sampai rasa takut hilang. Mulailah melangkah. Meskipun pelan, meskipun belum yakin. Karena seringkali langkah paling penting bukan yang besar, tapi yang tetap kamu ambil walau sambil gemetaran. Dan kalau kamu sedang berada di titik itu, titik di mana semuanya terasa gelap dan gak pasti, tuliskan di kolom komentar, aku tetap jalan. Agar orang lain tahu mereka tidak sendiri. Dan kalau menurutmu video ini bermanfaat, kirim ke satu orang yang kamu sayang. Bisa jadi itu adalah langkah kecil yang sedang dia butuhkan hari ini.